90 orang. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini kita sebagaimana biasa dalam kurikulum kita dari kurikulum Sakti 13 dari kurikulum komunitas miliarder berkah, lupa tuh. Komunitas miliarder berkah harus sering diulang-ulang Bunda Ana karena kalau kita mau dapat miliarder ya, kemarin saya dapat ilmu baru, ilmu luar biasa. Cerita seorang Rano Karno yang dikutuk sama Benyamin S jadi gubernur waktu dalam film. Ternyata terbukti di luar film jadi gubernur. Gara-gara dia bilang, daripada lu jadi sopir angkot mendingan jadi gubernur. Dia terwujud jadi gubernur. Jadi mudah-mudahan hari ini kita sering-sering bicara tentang komunitas miliarder berkah, komunitas miliarder berkah. Kita semua jadi miliarder dan semua keberkahan. Amin. Ya, kita hari ini mulai dengan evaluasi, tapi saya tidak bisa sampai akhir. Nanti host saya izin untuk disampaikan ke Mas Aris. Mungkin titip Bapak, besok yang tugas adalah Bu Retno Suci Lestari dan Bu Horia. Tinggal nanti diinfokan siapa. Karena hari ini saya mau sowan ke miliarder di Kota Madiun. Malam ini langsung jalan. Izin dan mohon doanya dari Pak Juli dan teman-teman semua. Untuk itu, sebagaimana biasa, malam ini kita live di Facebook untuk direkam acara malam ini. Jadi kadang-kadang ada salah nih Pak Juli, disangkanya kita live lagi di Zoom, padahal itu sebenarnya udah direkam ya. Biar langsung teman-teman nggak perlu diupload lagi, ada materinya, belajar dari rekamannya, karena malam ini kita tidak akan bahas nih penampilan Bu Ana yang nge-like, Bu Tia yang gimana, tapi kita bahas apa sih yang kita dapat, karena ilmunya dahsyat banget. Jadi saya sudah jadwalkan besok pagi itu jam 10 ada jam 10 ada materi dengan Pak Juli sama Bu Inggris untuk bahas yang malam ini. Karena nggak tuntas, malam ini bahasa Inggris. Agak-agak pusing saya. Jadi biar clear besok, jangan sampai ilmunya nggak nyampe. Kayaknya hari ini harus dibahas dan banyak ini. Dan besok juga kita minta bantuan Taira untuk menyampaikan apa yang dibangun oleh tim Taira sampai menghasilkan tentunya seorang Arlini ya. Dan besok juga mungkin Mbak Via izin bisa hadir untuk berbagi suksesnya. Tidak yakin awalnya, tapi bisa tembus gitu loh 2 level. Langsung saya tahu banget perjuangannya Bunda Ana. Sampai saya tuh sama Miss Del tuh bilang kita jiwir aja yuk. Nah ini tiba-tiba dia tembus 5 juta tur ke luar negeri. Besoknya geliyeng kita lagi ini dia tetap kemana-mana dan akhirnya tembus 2 level. Jadi izin Bu Apia besok bisa berbagi dengan kita semua. Dan untuk malam ini langsung saya arahkan kamera. Kita hadirkan mentor miliarder kita Bapak Dr. Juli Irmayanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan TOR ke-48 di manajer operasi ini Kayu Gania akan nyampaikan kesan ini sebelum beliau ngerjain skripsinya. Pertama, selamat dulu pada Bu Ana, Bu Ira. Kita nggak janjian, nggak pernah ketemu. Pokoknya semoga saya pakai kekuatan alam kuantum. Keren, dari awal sampai akhir kompak. Nah, kompak sampai terakhir juga on time, pakai doanya, sip. Dan memang tidak mudah bertanya. Wong itu di alam itu kan Bu Inggris juga energinya tinggi. Tapi secara keseluruhan nanti dilihat teman-teman bagus banget kok. Tenang Bu Ana sama Bu apa? Nah, hilang toh. Bu Ira. Memang Bu Ana kayaknya kecapean hari ini kayaknya. Biasanya wah mesti tadi udah keluar pagi sih ya. Bu Ira sekarang hari ini pede banget Bu Ira. Ya gimana nggak pede? Udah di depan 1 miliar kemarin. Itu namanya keyakinan. Kemudian tampilan Bu Arlini juga pede karena leader besarnya pede banget beliau sampai perasaannya kebangun. Yang saya duga memang Bu Edvia penutupnya ya untuk guys. Ya Bu Edvia karena pakai rasa syukur, makanya Gania juga langsung, weh keren pakai rasa. Kalau Bu Inggris di luar perkiraan sangat detail. Padahal tadi jam 8 masih aku apa Mas? Wis terserah aku daripada ditanya.
Tapi itulah alam kuantum, keyakinan tinggi itu Allah ngasih ilmunya dengan tafsir yang dasar lebih dasar dibanding tulisannya sendiri, karena ya itulah karena praktisi yang sudah membuktikan uangnya banyak dan tenang dan detail banget Bu Inggris. Tapi hostnya kan tidak mudah kan. Itu aja. Saya juga jadi host juga nggak mudah kok. Pokoknya hari ini dan keren lagi, ini hari Senin. Jarang sekali Pak Ringga, teman-teman. Yang nonton langsung tuh sudah hampir 12.000. Tepuk tangan langsung 12.000. Yang nonton langsung sudah hampir 900 orang. Berarti hari Senin jarang ini. Biasanya kan minggu sama Sabtu ya. Ada perubahan paradigma atau mungkin karena apa ya, tampil ilmunya pakai bahasa Inggris Pak Ringga. Ya bisa jadi nih kalau bahasa Indonesia ngerti gitu loh. Misalnya judulnya kekuatan keyakinan, apa yakin. Tapi kan the power of belief, sekali kan latihan bahasa Inggris gitu kan. Kita kasih bahasa Inggris sekalian. Kalau saya ngomong salah toh. Bu Inggris memang jagonya nanti. Pokoknya hari ini tepuk tangan dulu, nilainya 1 triliun deh hari ini. Kita dengar alam pikiran anak milenial ya yang baru mau lulus. Ini baru Ayu Gania ini baru mau sidang, tapi ada satu kuesioner harus saya edit. Ya gitu, tetap mentornya mengedit kuesionernya. Nanti mohon bantunya teman-teman yang di sini, akan kita kirim ada pertanyaan untuk mengukur kualitas pelayanan umroh Haji Armina. Siapa yang siap katakan saya? Saya. 100 orang ya. Nanti jawab apa adanya. Nanti ditabulasi jadi sebagai riset. Itulah anaknya uangnya Armina, akhirnya risetnya juga Armina juga. Gitu. Nyambung. Nanti Armina Deli mungkin hakim, jadi keren. Ya, Ayu Gania, gimana dari sudut pandang calon sarjana ekonomi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sih, begini? Ngomong apa? Menurut Gania apa dari sisi apa ya? Menurut aku, dari host kayak Papa tadi. Wah, all in-nya bagus banget. Gimana? Karena aku tuh ini baru ke 6 kali operator, tapi emang hari ini nih kayaknya emang udah ini bagus banget soalnya rasanya itu udah kebangun dari awal. Terus materi yang disampaikan oleh Bu Inggris itu bagus banget, yang the power of belief. Ada nggak di kuliah ekonomi? Ada. Jadi iya ada. Oh ada toh? Iya. Nggak ada. Lupa. Nggak ada. Pokoknya apa ya, bagus, aku juga baru pertama kali tahu hari ini gitu. Jadi sekalian mendengarkan. Apa benak belief yang Ayu senang tadi? Aku suka yang ini. Bentar. Yang develop power of belief. Yang pertama kita harus think about success, not about our failure gitu. Jadi kita tuh berpikir tentang kesuksesan, gak usah mikirin yang gagal-gagal. Yang kedua itu you are better than you think you are. Itu kayak kita tuh bisa, tapi kita tuh harus yakin. Kalau kita yakin pol-polan, pasti kita bisa. Jangan mikir nggak bisa, itu nggak mungkin, nggak ada kamusnya gitu. Terus yang ketiga, believe big, itu kita harus yakinnya pol-polan. Kayak aku, ya yakin sama Bapak Juli. Kayak pol yakin 100.000%. Karena keyakinan tinggi, dipikir sama logika, nanti Allah ngasih jalan. Yes, betul. Betul ya. Keyakinan tinggi. Kalau teman-teman itu kalau kurang yakin, petanya, jalannya, cara mencapainya tidak mudah gitu ya. Kalau kita nggak yakin kita bisa ngelakuin satu hal, otomatis di alam bawah sadar kita itu nggak kebangun jalannya gitu loh. Pasti kan ada ide-ide atau hidayah dari Allah yang menurunkan gitu loh Pak, langsung. Ada ide aja gitu ya. Gitu. Iya, ada jalannya. Seperti skripsi ada pertolongan juga kan ya? Iya, ada pertolongan. Kan there is a will, there is a way gitu. Apa tuh? Ada kemauan, ada jalan. Waduh, gitu. Pinter deh. Oke, tepuk tangan tuh Ayu Gania Krisyanto, ya Allah. Oke, nilainya berapa? Papa 1 triliun, kayaknya berapa? Ih, bagus banget. 100.000% udah bagus lah Kalau pokoknya. Bu Ira sama Bu Ana gimana? Dari host. Kalau host, aku bilang ini bagus.
karena apa ya, waktunya itu pas dan maksudnya edifikasinya juga nggak kepanjangan kayak gitu. Menata pertanyaannya udah bagus karena bikin pertanyaan itu jadi host tuh sulit. Tapi itu bagus. Kalau gestarnya Bu Arliani sama Bu Edvia. Oh, itu bagus, Pak. Menginspirasi. Feelingnya kemasuk ya. Karena yang Bu Arliani sama Bu Edvia itu feelingnya itu naik terus ditutup sama doanya Pak Juli gitu. Emangnya Pak Juli doanya bagus? Bagus. Gimana? Bagusnya gimana? Keren lah pokoknya. Gimana? Udah luar biasa. Apa indikatornya bagusnya? Aku orang yang jarang pakai rasa, tapi kalau udah kena rasa itu kerasa ini nih bagus gitu loh, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Ayu Gania. Oke, makasih Ayu. Amin, ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gitu Pak Ringga. Sekarang kita dengar dari Pak Ringga Pandanu, manajer Sakti yang akan siap menuju terbang ke Madiun. Silakan Pak Ringga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, teman-teman, hari ini ilmunya keyakinan ya, ilmunya keyakinan. Tadi saya hari ini agak kalau dari sisi acara kan agak anteng Pak saya gitu kan, karena udah Bunda Ana, sudah hostnya Teh Ira, udah kalem deh gitu kan. Walaupun Bu Arlini sama Mbak Fia ini nggak sering-sering dimunculin gitu ya, tapi karena Mbak Fia itu punya keyakinan udah tinggi gitu, jadi udah anteng juga saya gitu ya. Tinggal acaranya malam ini gimana dan jam berapa ya tadi Bapak kirim itu, saya masih di luar, masih dialog sama Pak Harun tuh masih di jalan karena buat persiapan mau ini. Pak Harun saya masih di luar begitu. Saya lihat Bapak udah kirim, saya bilang yuk cepet balik deh, ada materi udah datang. Harus dibuat cepet-cepet kan gitu kan. Nah ternyata begitu saya baca, karena cuma lihat materi kan cuma gambar, begitu aduh bahasa Inggris semua men gitu. Begitu bahasa Inggris, aku bilang gini dalam hatiku, ini Bapak suruh terjemahin apa suruh nulis apa? Aku mikir gini, ini Mama hari ini kuliah S3 apa S2 ini gitu. Oh gitu ya, saya lupa ya. Ya, sorry. Karena kan nggak biasa gitu loh Pak ya, nggak biasa Bapak menggunakan bahasa Inggris, biasanya diartikan atau disimpulkan beberapa sheet gitu loh. Dan dibangun awal dengan slide nude itu kekuatannya jadi luar biasa ya, karena jadi bangun. Yang awalnya keyakinan itu kan sebuah kata sederhana, tapi ternyata setelah dibangun apa yang dijadikan slide itu jadi menarik, ilmunya jadi luar biasa gitu. Dan klubnya 2 orang hari ini guestnya, Bu Arlini tadi punya sejarah ketika dia sudah mulai mangkat, kemudian dibalikan lagi oleh dites kalau kita hampir tidak on the track. Saya punya istilah stay on the track itu hampir nggak terjadi. Suami nggak setuju gitu ya, tapi luar biasanya itu naik gitu loh setelah dapat reward gitu loh. Jadi buat saya reward itu tadi kata-katanya bagus banget, saya tulis di chatbox. Alam semesta seperti mengiyakan gitu. Ketika dia dapat reward tuh alam semesta tuh seperti mendukung. Setelah itu jalannya tuh jadi lebih enak banget buat hari ini gitu. Nah untuk Mbak Fia, saya tahu banget perjuangan Mbak Fia dari mulai nggak yakin, dari kita sering sentil, dari sering ayo Mbak Fia gitu ya. Mungkin Mbak Fia ini menahan emosinya dengan ketawa ya Pak. Kita tuh sampai bilang tahan tawanya gitu. Tapi Mbak Fia tuh entah ceria atau entah nahan gitu. Kita tuh udah mau nangis sebenarnya. Tapi Mbak Fia nahan sesuatu nih ya. Tapi tadi udah mulai sedikit demi sedikit. Itu kalau Mbak Fia tadi lebih dalam lagi rasanya kayaknya udah dahsyat banget ya. Rasa syukurnya tuh luar biasa. Bayangkan dari tidak yakin, menjelang penutupan masih belum yakin, reward itu kan saya tahu Bu Andana. Menjelang penutupan tuh angkanya tinggal berapa juta lagi masih belum yakin. Ayo Pak Ringga, angkanya segini, masa sih dapat gitu loh. Ya Allah, akhirnya saya bilang sama leadernya, Miss, daripada feeling itu kalau nggak punya uang, nggak dapat reward, ini harus dibangun. Dan Mbak Fia perjalanan suksesnya keren banget. Itu Pak Juli yang dari ini. Bu Ingkris tadi, aduh, saya udah begitu itu
wah Bu Ingrid paling banyak nih materinya gitu dikasih sama Bapak tuh biasanya kan 1 lembar 2 lembar ya nggak Bu Ana. Jadi Bu Ana udah langsung nanya materinya yang mana karena saya tahu pasti satu begitu banyak pasti begitu 1 lembar tapi justru hari ini Bu Ingrid banyak dan jadi paham gitu ya jadi paham karena kan kalau bahasa Inggris kita ngertiin sendiri iki maksudnya opo gitu kan nggak ngerti tapi Bu Inggris tadi jelasin satu-satu harus begini itu clear banget kalau Bapak sih ya namanya Bapak waktunya lebih singkat ya nggak cukup makanya tadi begitu saya langsung bilang Mas Nyoman saya besok ke Madiun ini udah dikasih jadwal Zoom-nya sama Bapak jam 10 harus dijalanin jadi biar Mas Nyoman langsung kebangun gitu karena apa Pak Juli, Bu Inggris dan teman-teman sampai saat ini saya yakin masih teman-teman banyak yang belum yakin dengan bisnis kita gitu. Pak Juli tadi berkali-kali mengulang kata apa yang dibangun Bu Inggris, apa yang dibangun Bu Inggris. Seorang Bu Inggris, saya mohon maaf saya cerita dulu. Seorang Bu Inggris ketika awal-awal kata Bapak kan nggak yakin tuh. 165 jadi. Saya sama Bu Inggris tuh diskusi bertiga satu malam. Ayo Pak bikin ini. Lah Bu Inggrisnya itu waktu bener nih gitu. Bapak terus dia bilang, wis toh, ngikut gitu. Bayangkan ya, saya kan waktu itu cuma leader yang juga ngikut Bapak. Gimana Pak Ringga, orang tim? Ya Pak, siap gitu loh. Pak Ringga keyakinannya berapa? Ya sekarang masih 75% Pak, gitu kan. Karena gimana mau yakin orang barangnya nggak ada, Bunda Ana gitu ya. Iya. Itulah kehebatan insting yang satu ini. Barangnya nggak ada, produknya kita cuma dengar nama. Pak, produknya apa Pak? Pokoknya produknya ada gitu. Ya udah, Pak Ringga tanya produk. Terus Bu Inggris disuruh minta marketing plan-nya kemana-mana. Itu pun nggak ada sebenarnya marketing plan yang hari ini itu nggak ada, yang hari ini ditulis itu nggak ada. Terus besok paginya kita disuruh bikin tabel. Itu kalau bukan karena Bu Inggris yang waktu itu dosen mengetahui ilmu statistik, nggak bisa beneran. Saya cuma nulis di laptop gini ya. Gimana Bu? Iya. Udah gitu tiba-tiba ada yang nanya, saya udah resign Pak, gaji saya 50 juta, kira-kira besok saya bisa nggak dapat uang dari Armina Deli, gajinya segini. Pak Juli waktu itu jawab, ya bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Pak modalnya 165, bisa. Ya kan Pak Ringga? Saya yang ditanya. Saya waktu itu ingat banget. Saya mau bilang enggak, takut diomelin gitu. Bisa kan Pak Ringga? Bisa. Ya udah sekarang Pak Ringga mau bikin tabelnya. Hah? Bikin tabel Pak? Iya. Oh Akbar, bener Mbak Pia. Waktu itu kita bikin tabel. Ini tuh gimana Bu Inggris gitu kan? Terus bikin tabel sampai jadi tabel. Dan teman-teman mungkin nggak paham pada saat itu. Saya hari ini nggak mau terlalu bawa rasa, tapi ada kejadian lucu. Begitu saya udah selesai bikin materi, bikin itu, Pak Juli materinya sudah, tabelnya sudah. Ya udah, oke kalau gitu kita undang teman-teman. Hah? Undang teman-teman Pak? Iya. Seluruh anak-anak yang di Jogja diundang, Solo diundang, bahkan waktu ada tamu. Nanti ada tamu juga dari Ponorogo. Pokoknya kita kumpul semua di sini. Wah kalau Ponorogo kan Jara Sate ya Bu, Jara Sate. Saya sebenarnya, oke siap. Begitu Pak nanti presentasi materinya gini. Ya nggak saya, kata Pak Juli. Terus siapa? Ya Pak Ringga lah, Pak Ringga yang bikin. Hah? Ya Allah, saya harus bangun pada saat itu, harus bangun keyakinan bahwa hitungan saya benar. Bahwa keyakinan saya harus punya keyakinan menyampaikan ini harus benar-benar clear ke teman-teman. Agar teman-teman yang hari itu tuh nggak bengong lagi gitu ya. Kebangun. Dan setelah itu Pak Juli bilang, setelah ini Pak Ringga harus keliling sama saya menyampaikan ini ke setiap tempat, ke setiap kota. Waktu Tapi itu malamnya Bapak nggak ngomong ke kuburan dulu tuh. Oh iya, kalau kan ini baru cerita paginya Pak, gitu oh, kan. iya. Tapi yang juga ke daerah dulu deh, cari wangsit. Nah, sebenarnya ya itu tadi Pak tadi. Sebenarnya ketika malam ini kejadian, itu kan pagi ya Pak, itu kejadian pagi sampai siang. Malamnya yang dahsyat Bu. Itu kalau Pak Juli duduk di tempat itu tuh di tempat namanya Raudoh saya nyebutnya. Jam 10 kita belum dapat materi.
belum tahu apa-apa, saya tanya Teh Ira. Makanya wajar kali ya Teh Ira akhirnya bisa seperti ini, sukses ya Pak. Karena kontribusi beliau waktu itu ngasih foto-foto kecil untuk kita rangkai jadi marketing plan. Sejarah. Ada sejarahnya ya. Nah waktu itu saya minta fotonya, terus saya bilang Pak Juli ini foto dari Teh Ira. Ya udah Pak Ringga bikin materi. Pak, saya aja nggak ngerti Pak. Terus Bapak tuh diskusi sama Bu Ingkris lama di depan. Karena kayaknya waktu itu Bu Ingkris nggak yakin. Masa sih Pak 165 bisa jadi miliarder? Nah waktu itu akhirnya Bapak kelihatan gini. Teman saya 2 orang udah tidur. Bapak semua 2 masih pegang handphone. Ibu masih pegang. Saya masih ingat, kebayang banget seadanya saat itu. Saya mau nanya nggak berani. Terus saya bilang sama Bapak, Pak gimana Pak? Ya udah kita cari wangsit aja dulu. Gitu. Cari wangsit. Ya, kita ke makam Wat Galeh tengah malam jam 12. Demi Allah, saya nggak tahu waktu itu apa yang namanya yang dia. Saya cuma diminta, ya udah paling nggak sholat sana, kemudian kalau nggak mandi itu di Sendang. Saya mandi di Sendang. Saya pulang, terus saya bilang, Pak, kira-kira gimana? Ya besok pagi jawabannya gitu. Ya Allah, kita udah pikir bakal yakin, bakal siap, besok mesti ditunda besok pagi di ruko. Ini kejadian yang belum pernah saya cerita, Pak. Karena saya cerita akhirnya sama 3 orang itu. Namanya Mas Delvi dan Mas Aryo. Del, Bapak tuh sudah nyuruh bikin marketing plan modal 165. Lo bisa kebayang nggak kalau besok ternyata nggak berhasil? Kebayang nggak kalau besok itu ternyata teman-teman malah nggak yakin? Gitu kan. Gue aja yang bikin belum yakin, cuma disuruh bikin doang gitu kan. Waktu itu saya bilang gitu. Terus Mas Haryo kan insting, udahlah gitu loh. Kita kan udah ke Wat Galeh, udah dikasih energi, Bismillah gitu. Jadi lo yakin yuk, yakin gue. Oke dah, kalau lo yakin berarti gue harus yakin. Ya udah kita tidur dulu, besok pagi jam 8 dibangunin. Sampai jam 7 bangun sholat subuh, nggak ada kabar dari Bapak. Wah, ini bisa. Saya ngomong, Del, kita jadi dari pesantren Del. Kita ke pesantren aja Del. Karena udah nggak mungkin kita ngapain bertahan di Jogja lama-lama kalau kayak gini. Ya Allah. Bapak manggil, subhanallah, kita keliling dan saya ingat pada saat itu Bapak kita dianggap orang yang aneh gitu ya. Bagaimana mungkin 165 bisa dapat Alphard setiap minggu. Jadi kalau hari ini Bu Ingkris sudah dapat 150 juta, rasanya Alphard setiap minggu itu tinggal nunggu waktu. Jadi kalau Bunda Ana besok kayaknya Pajero setiap 1 bulan sekali ganti. Ya Allah. Itu luar biasa. Kalau ya besok beli rumahnya yang ukuran 500 kali 400 itu udah nggak mungkin nggak, pasti terwujud. Subhanallah, itu semua karena ada keyakinan seorang mentor, ada keyakinan seorang Bu Ingkris. Kalau Bu Ingkris yang tidak bisa Bapak mohon maaf dalam kata kutip gagal meyakinkan Bunda Ingkris, rasanya hari ini kita nggak bisa ketemu. Karena yang harus diyakinkan oleh Bapak itu Bunda Ingkris dulu. Tapi begitu Bunda yakin, ngikut Bapak aja, ya udahlah saya ngikut imam saya aja, ikut mentor saya aja, dan luar biasa. Bu Ingkris hari ini mengajarkan kita tentang tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu ada tahapan-tahapan yang sudah Bu Ingkris lakukan. Pak Juli, terima kasih ilmunya malam ini, tapi rasanya masih kurang. Saya harus besok berangkat ke Madiun, jadi saya harus ngedengerin sama-sama Pak Harun besok. Terima kasih Pak Juli buat ilmunya, Bunda Ana, Mbak Fia, Mbak Aruni. Terima kasih Pak Ringga. Hati-hati di jalan. Pak Ringga jangan dulu lah, 1/4 jam dulu. Ya Pak, siapa? Kita nggak sampai 1 jam kok. Makasih Pak Ringga. Ya, Pak. Aduh ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kita mau menuju ke, bentar dulu ya. Ada Bu Tari yang udah siap Pak. Bentar dulu, tahan. Kan insting. Jangan dilupakan dulu. Insting dulu aja. Pak Harun Ar-Rasyid ada? Nah, gitu. Pak Harun. Ada. Pak Harunnya nggak ada, Pak. Oh, Mas Dewi. Karena Mas Dewi kan penuh dengan keyakinannya. Dulu kan kemana-mana. Hari ini mestinya paling bersyukur nih. Awas kalau nggak bersyukur. Ya. Ya. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat miliarder yang malam hari ini sudah di sini, ya Allah, merinding 180 Pak. Yang di Facebook itu juga banyak, ya Allah. Sesi evaluasi ini menurut saya adalah TV yang sesungguhnya Pak STL. Jadi bener-bener kan kayak bener-bener keluar semuanya sebenarnya itu di sini gitu, nggak cuma dari pembicara tapi dari semua leader gitu ya. Kan kita jadi tahu juga Pak Ringga barusan cerita awal-awal perjuangan sebuah keyakinan seorang mentor, kan kita juga baru tahu cerita ini gitu ya. Masya Allah dahsyat. Malam hari ini luar biasa, the power of belief. Wah, materinya itu keren banget Pak. Jadi Bu Inkris ini nggak ternyata kan kalau pandangan viewers gitu ya Pak. Kalau menurut saya tuh Ibu itu nggak hanya pinter dalam sebuah bisnis, tapi juga ternyata Ibu ini pinter bahasa Inggris loh gitu. Dan saya sendiri tuh ngikutin Ibu tuh kayak saya kok kayak kuliah S1 lagi nih gitu, ngomongnya pakai bahasa Inggris terus, keren banget. Jadi pokoknya apa yang disampaikan sama Ibu ini apa ya, di sekarang ini kan banyak banget ya Pak leader-leader yang kadang itu mereka tuh berfokus pada suatu yang apa ya, lingkungannya itu banyak leader yang bermasalah. Jadi mereka itu kadang tuh keyakinannya tuh goyah gitu. Jadi fokusnya pada masalah. Tadi kan Ibuku tuh kan menyinggung juga. Jadi nggak usah fokus sama yang aneh-aneh gitu kan, maksudnya yang nggak yakin, nggak usah fokus, udah fokus sama yang yakin gitu kan. Ibu menerapkan itu sehingga semoga leader-leader yang saat ini mungkin masih berfokus sama mitra-mitra yang seperti itu, udah deh tinggalin aja yang begitu, kita fokus. Karena memang kata Ibu tadi kan environment ya, jadi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi keyakinan kita juga. Jadi saya juga jadi flashback lagi ke Bu Edvia itu kan, ketika lingkungannya Bu Edvia tidak yakin, Bu Edvia pun ketarik energinya Pak. Itu ketika Bu Edvia dulu belum jadi prayer reward, Bu Edvia tuh nggak yakin gitu. Bahkan dengan lingkungan itu Bu Edvia tuh benar-benar ketarik energinya sehingga keyakinan itu nggak ada dalam diri Bu Edvia. Sehingga di bulan Maret tuh saya justru malah ketika ketemu sama Bu Edvia tuh saya bilang, Mbak Via, kenapa sih Mbak Via tuh kan udah pernah sukses gitu, udah pernah sukses, sudah pasti akan berulang sampai Mbak ini angka udah segini loh, Mbak Via tuh bisa ngejar saya gitu. Aku nggak yakin, pokoknya ada aja alasannya karena Mbak Via tuh nggak yakin Pak. Sehingga dari situ itu pertemuan di awal Maret ya Mbak Via kayaknya ya. Kita makan bakso di Semarang. Memang saya sengaja samperin Mbak Via karena tinggal sebulan lagi waktunya, tapi Mbak Via tuh udah mintip-mintip angkanya, tapi karena nggak yakin tadi itu Pak. Terus akhirnya saya dalam diri saya gini, wah ini tantangan nih buat saya menjadikan Mbak Via jadi prayer reward saya gitu. Akhirnya bener Pak, 1 minggu sebelumnya udah langsung tembus gitu. Saya bersyukur ya Masya Allah. Dari situlah seorang feeling mulai yakin, mulai bergerak, mulai sekarang tuh nggak mau diem, itu Pak si feeling Pak. Jadi begitu Mbak Via yakinnya tumbuh kan, sekarang bisa membuktikan sama teman-teman semuanya gitu ya, bahwa buat Via begitu yakin 5 jutanya tuh tembus dalam waktu belum 2 minggu kemarin ya. Kemudian tahap kedua itu 10 juta juga tembus di bulan kedua. Ini kan wow banget, amazing banget gitu. Dan Mbak Via harus bersyukur loh, malam hari ini Pak STL tuh ngucapin selamat sama Bu Edvia langsung di live Facebook. Nah, ini kan banget loh. Tadi langsung diucapin selamat buat Bu Edvia, tembus rewardnya sampai 2 tahap. Walaupun tadi Pak STL nyebutnya kan 7,5 juta karena mungkin Pak STL kan rewardnya lanjutan ya. Oh Jadi iya Pak, ya. kalau pemula itu kan 10 juta. Jadi wah saya bangga banget ya Allah. Mohon maaf. Iya, jadi hari ini nggak apa-apa Pak, kan udah sugih Pak, jadi nggak masalah. Iya. Terus dari hostnya itu juga tadi menyampaikannya kan santai gitu ya, seolah-olah itu pokoknya tuh ini tuh bisa dikendalikan gitu. Walaupun saya tahu sesungguhnya ini materi yang bukan gampang untuk seorang host mengulik sebuah pertanyaan kepada para GS, kepada Bu Inkris yang materinya juga dahsyat, berat termasuknya ini kan. Tapi Bu Ana sama Bu Ira itu menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai medan. Ini luar biasa banget gitu, yang perlu saya juga belajar. Kemudian Bu Arlini, Bapak Bu Arlini itu bagus banget juga karena testimoninya itu kan beliau ini ya mengarah ke aplikasi Magnet Rezeki.
ketika suaminya itu tidak mengizinkan beliau, kemudian beliau meminta petunjuk sama leadernya kepada Teh Ira Panto adalah ada dua pilihan gitu. Akhirnya membuat Bu Arlini ini masuk ke Goa Keajaiban. Nah, artinya kan di sini tuh beliau tuh benar-benar mengaplikasikan materi yang Bapak kasih juga. Artinya kan dia tuh ATM ke mentor gitu. Yang dikasih sama mentor bahwa kalau kita menghadapi masalah kan harus ya magnet rezeki gitu kan, magnet rezeki yang bekerja. Akhirnya beliau memang mengaplikasikan itu dan banyak juga kan dari kita itu mitra itu banyak yang bilang saya belum diizinkan sama suami ya karena mungkin belum ada pembuktian. Dan ternyata Bu Arlini menyebutkan bahwa pembuktian ketika Bu Arlini walaupun nggak diizinkan, ketika membuktikan kepada suaminya itu akhirnya Bu Arlini dikasih restu sama suaminya gitu. Nah ini bagus Bu Arlini. Kalau Bu Etvia memang ya rasa ya. Sebenarnya tadi Bu Etvia bagus lagi ini ya Bapak. Kan beliau kan walaupun seorang ibu rumah tangga, beliau ada nilai plusnya Pak. Beliau kan punya putra berkebutuhan khusus. Yang itu nggak mudah gitu. Sebenarnya nggak mudah seorang ibu rumah tangga punya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Itu tadi lupa disebutkan kayak Mbak Via ya. Jadi lupa lagi. Lupa iya, ya. Lupa. Itu lebih ngangkat lagi. Saya pikir masih ada pertanyaan lagi, Miss. Oh iya. Jadi pokoknya malam ini bagus banget. Pokoknya inti dari semuanya adalah if you believe that you can do, so you will be success. And if you success, so all your dreams will come true. Itu mantap. Tolong diartikan. Ditulis ya, tulis. Iya. Terima kasih malam hari ini dahsyat. Sampai terakhir juga saya lihat di atas 800 Bapak. 833 itu Bapak mau mulai doa itu 833. Saya screenshot tadi. Jadi Senin loh yo. Senin. Nah, maka dari itu Pak, Senin orang sibuk, orang capek tapi luar biasa. Selamat buat Bu Ana, Teh Ira, Bu Via, Bu Arlini dan Bapak luar biasa. Bapak mah udah the best of the bestnya pokoknya. Terima kasih Bu Miss Dewi. Kita ke Jakarta. Ibu Retno Lestari bisa mengambil ilmu hikmahnya apa di ilmu keyakinan hari ini. Monggo Bu Tari sang miliarder dari Jakarta Arafah. Alhamdulillah hari ini keren banget ya, sangat bagus ya nyampein belief-nya ya. Terus disampaikan oleh Bu Arlini, Bu Etvia yang memang jarang saya juga baru tahu kisahnya sekarang, terutama Bu Arlini ya baru kenal. Dan belief itu mereka benar-benar belief itu kan dasar banget ya. Dari nyut aja belief itu kan di Y-nya yakin belief gitu ya. Nah, dan belief itu kan hanya bisa diri kita yang menyampaikan belief. Belief itu nggak bisa kemana-mana, harus dari dalam. Nah, tadi disampaikan bahwa unsur-unsur yang mendorong belief itu kan Bu Arlini masuk ke Goa Keajaiban, ikut magnet rezeki. Nah, terus bagaimana tadi saya tertarik Bu Etvia, gimana dia nggak begitu belief itu ada gitu kan, langsung terjadi keajaiban. Nah, kalau masalah, nah ini yang harus dimiliki sih Pak. Belief itu saya sih melihat bahwa nggak semua orang dengan mudahnya punya keyakinan, punya belief. Belief itu dalam, gitu. Artinya belief itu harus ada Tuhannya, gitu. Belief itu harus bersama dengan Allah, karena belief itu darimu. Ketika engkau belief, maka Allah akan lebih dekat, gitu ya. Keajaiban Allah itu akan lebih dekat. Dan hari ini disampaikan dengan baik ya, dengan Bu Arlini saya lihat kelihatan bahwa tayangan malam ini tayangan yang jujur gitu. Dan bisa Bu Etvia juga saya keren banget ya Bu Etvia, buat saya kalem nyampeinnya tapi dengan senyum-senyumnya gitu ya, tapi damai dan bagaimana dia mengumpulkan belief itu dari sebenarnya dan menarik diri dari lingkungan yang Miss Dewi tadi bilang lingkungannya penuh dengan orang yang tidak percaya. Artinya ini pelajaran banget. Kita harus melihat sumber dari nggak beliefnya kita tuh apa gitu. Kalau belum percaya ya apa yang menyebabkan kita nggak percaya. Kalau ternyata hanya dari lingkungan sekitar ya cepat-cepat tarik dirinya. Nah itu yang saya ambil dari Bu Etvia. Kalau dia nggak cepat-cepat narik dirinya, dia akan terus tenggelam ke dalam ketidakpercayaan, ketidakbeliefan orang lain gitu.
Dan ya pelajaran Pak buat saya gitu. Jadi lebih lihat sekelilingnya, cari tahu kenapa belum yakin dengan Armina Deli gitu misalnya. Misalnya baru 50%, gali lagi. Kenapa masih 50%? Kenapa nggak 75? Kenapa nggak 100%? Kenapa nggak jadi belum 1000 gitu? Kalau belum 1000 gali terus sampai menemukan sumbernya dan harus keluar dari situ. Ya, di tayangan yang keren banget hari ini. Terima kasih banyak. Saya yakin kalau saya sih believe udah yakin. Kalau nggak yakin nggak di sini. Yakin terus dari awal Armina Deli juga udah yakin Pak Juli. Dari Armina Deli udah yakin, tinggal sekarang PDC-nya justru memantau PDC yang di bawah, di mitra-mitra yang di bawah, dan dorong untuk lebih mencari penyebab kenapa belum belief-nya ada gitu ya. Itu aja sih. Makasih banyak. Sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Tari. Duh. Ya Allah, kita menuju ke mana ya? Pak Harun Aros, ini kok bisa hilang? Mas Nyoman. Operator Mas Nyoman. Istirahat Pak ada deh. Ada Pak, ada. Ada. Mas Nyoman. Ya. Kalian ya, tak jadiin host ya. Tak pindahin. Oke. Ya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ringga, terima kasih Bapak hari ini. Ilmunya luar biasa. Ini ilmu yang sangat dibutuhkan sekali sebenarnya, karena banyak orang membangun bisnis ini bukannya nggak mudah, tapi karena nggak yakin, akhirnya hasilnya pun tidak maksimal gitu. Dan ini bahkan ada beberapa teman-teman yang menanyakan gimana cara meyakinkan orang gitu. Ya kita nggak mungkin bisa meyakinkan orang, tapi kalau kita tidak memiliki keyakinan yang lebih besar daripada orang yang akan kita yakinkan gitu. Lah hari ini Bunda Inggris memberikan sebuah step by step yang sangat luar biasa, yang ya ini yang saya butuhkan juga ini buat teman-teman gitu kan. Jadi gimana caranya membangun sebuah kekuatan keyakinan gitu. Tadi Bunda Inggris sudah menjelaskan dengan detail sekali kenapa sih pentingnya membuat sebuah goal, ya kan? Makanya ini juga berhubungan dengan dengan PDC-nya biasa yang disebutkan. Buatlah planning, kemudian action, karena banyak orang itu ketika memulai dia action duluan, tapi Bapak membuat yang namanya planning. Jadi kayaknya dia sibuk, tapi tanpa ada hasil sama sekali gitu. Nah makanya di sini sudah dibuatkan step by step-nya. Dan luar biasanya lagi, tadi saya sangat belajar sekali dari Bunda Inggris. Itu yang pertama adalah tentang gimana cara mendatangkan keyakinan, yaitu yang pertama tadi adalah dengan keilmuan. Nah, karena makanya di sini Bapak, mohon maaf, di sini kebetulan ada mitra baru namanya Bu Tumini yang dari Siantar. Kebetulan insya Allah hari ini beliau hadir di dalam sini. Beliau kemarin sempat tanya, Pak, gimana saya pengen ikut tapi modalnya berapa? Ibu nggak usah tanya modal, Ibu nggak usah ikut duluan, Ibu belajar aja dulu. Kenapa? Karena biasanya orang yang belum yakin ketika kita kasih ini ABC, kalau dikasih modal sekian pasti nggak punya duit. Sebenarnya nggak punya duit tapi belum yakin itu. Makanya belajar aja dan alhamdulillah hari ini beliau transfer paket bisnis 2 juta gitu. Dan di sini beliau ada orangnya gitu. Nah, tadi saya nggak perlu menjelasin apapun, cukup ikutin edukasinya, ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama mentor. Saya nggak perlu jelasin terlalu detail, tapi dengan mengikuti beliau yakin. Kalau udah yakin, insya Allah nggak perlu tahu produknya, nggak perlu tahu ini, insya Allah beliau langsung action gitu. Lah hari ini luar biasa Bunda Inggris menjelaskan dengan sangat detail sekali step by stepnya sampai tadi saya kepleset karena slide-nya tinggal 1 slide yang belum muncul. Akhirnya kepleset langsung full semuanya hilang. Bapak sampai loh. Saya mohon maaf. Nggak apa-apa, kan yang itu cuma Aris. Alhamdulillah. Itu Bapak. Jadi ini emang perlu diulang-ulang ilmu ini karena membangun sebuah keyakinan itu tidaklah mudah, tapi kalau tahu ilmunya seperti ini insya Allah akan jauh lebih mudah untuk membangun sebuah keyakinan untuk berhasil di bisnis networking, terutama khususnya di bisnis Armina Daily. Dan Pak Ringga terima kasih, bahkan Bapak pun pernah mengalami hal yang seperti ini, jadi apalagi saya itu kan ya. Makanya bahwa membangun sebuah keyakinan itu perlu didasari sebelum melangkah, perlu dasari yang namanya keyakinan. Dan hari ini sangat dapat sekali Pak saya ilmunya. Terima kasih Bunda Inggris. Dan untuk
MC-nya hari ini juga alhamdulillah Bunda Ana bagus, keren ya. Meskipun sedikit tadi ada kebingungan ngulik apa gitu, jadi ada jeda berapa menit gitu kan. Tapi cuman secara keseluruhan insya Allah hari ini sangat bagus sekali karena tadi sudah menyentuh angka 900 Pak. Gitu. Tadi sudah menyentuh angka 900 hari ini, hari Senin lagi gitu. Oke, terima kasih Bapak. Semoga ilmu ini benar-benar bisa manfaat buat saya dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini kita memang nggak perlu panjang kan, besok kita akan bahas detail ya. Paling nggak hari ini yang ditangkap yang sampel apa, caranya memang keyakinan itu kan sampel ya. Semua orang punya keyakinan seperti Bu Tari sampaikan semua, tapi bagaimana mengubah keyakinan itu kan kalau tidak punya pijakan teori ilmu ya nggak nyampe-nyampe. Kalau dulu kan saya wis tak ajak ke ziarah Wali Songo kemana tak traktir makan luar negeri, keyakinannya kan tinggi kan pindah ke luar negeri, tapi setelah itu kan pada kemana-mana lagi misalnya karena tidak dikunci dengan alur, tidak punya sistematika. Tadi Bu Ingki nyampein runtut hanya waktunya aja nggak cukup kan. Insya Allah besok lah Bapak sekalian. Tapi hari ini malam ini karena banyak banget saya pengen sebelum ke leader besar sampel yang jauh dulu ya. Semoga kita dengar suara hati dari yang paling jauh dari tim Mika ini. Semoga kita dengar Bu Suwanah, Mas Aris bisa nggak? Sebentar. Di bawah Pak Aris nih. Suwanah Timika. Ini siapa? Di sana sudah jam 12 malam tapi masih belajar ini. Ilmu apa iki? Bu Suwanah, apa Ibu dapat hari ini malam ini yang dapat? Bu Suwanah? Mic-nya? Dihidupkan, Bu? Sudah. Assalamualaikum. Ibu udah tipe. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini ngikutin luar biasa, Pak. Saya Gimana, Bu? Sungguh-sungguh tambah yakin, ingin belajar, ikutin mentor. Insya Allah akan menjadi bagian dari perguruan Pak. Insya Allah. Gitu Bu, cukup. Iya Pak. Iya. Oke, suara hati ya Bu. Iya, Nggih, betul Pak. Insya Allah saya bisa belajar. Oke. Ada dari mana lagi ya? Kita biar kebagian dah. Laki-laki siapa Pak? Bisa dipilih Pak Aris dari Jawa Timur ada? Oh dari Lampung Pak Wahyudin? Tertidur atau foto aja ini? Ah, coba. Saya kasih kesempatan 1 menit ya biar kebagian ya. Dapat apa ilmu apa Pak Wahyudin hari ini tentang keyakinan? Subhanallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh hampir setiap malam ngikutin, tapi malam ini entah kenapa dahsyat banget Pak. Apa karena saya mengidolakan Teh Ira atau gimana? Jujur saya ke bawah arus dari awal. Teh Ira dahsyat banget. Dari memulainya prolognya luar biasa. Malam ini membawa saya, beberapa mitra saya ikut sampai 10 orang yang ikut tadi. Dan setelah acara saya kumpulkan, subhanallah saya sampai menangis Pak. Dari ke-10 itu 8-nya tuh bilipnya lebih tinggi banget dan langsung kami bahas malam ini. Dan saya arahkan buat masuk, mungkin mereka ada sebagian masuk juga di sini. Bilip saya, kalau ditanya bilip saya di atas 100, mungkin 1000%. Itu yang saya lagi lakukan. Saya mohon bimbingan Pak Yuli. Saya sekarang baru di pemula, banyak butuh bantuan dari Pak Julinya dan mengubah semuanya yang luar biasa. Saya pikir real banget, yang namanya testimoni dari kedua ibu tadi sangat-sangat menggigit, sangat menembak para mitra yang baru tentunya, sampai mitra saya bicara, Pak saya sama dengan Ibu Erli tadi, saya nggak tahu apa-apa, tolong dibantu saya katanya. Jadi justru saya harus banyak menimba ilmu bagaimana cara bisa membantu mereka. Dasar banget.
Oke, terima kasih Pak Wahyudin. Ke Bu Arliani, monggo. Bu Arliani dari Tegal, ada kelihatan nggak di sini? Saya nggak tahu posisinya. Pak Nyoman ketahuan nggak? Hostnya? 186. Apa? Itu Pak Nyoman kan mencari 180. Oh ya udah. Oh iya ya, maaf Pak, ya udah. Bu Edvi aja dulu deh. Ben kebagian dulu. Biasanya Bu Edvi mau makan-makan dulu kan. Mungkin Bu yang Edvi ya, ini monggo Bu Bapak. Edvi. Yang ditunjuk sebaiknya raise hand untuk memudahkan Pak Nyoman Aris. Oh iya. Iya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli, Bu Inkris, dan semua para leader hebat yang hari ini masih bertahan di sini. Aduh, tadi luar biasa banget ya. Jadi Teh Ira masuk itu udah memang benar-benar apa ya? Saya udah matanya udah nggak kuat, udah mau netes air mata. Padahal Teh Ira bawain MC itu jadi udah benar-benar udah apa ya? Udah pakai hati banget Teh Ira. Terus pokoknya keren banget, luar biasa, menginspirasi semuanya. Saya tadinya udah kebayang tadi latihan sama Teh Ira, sama Bu Ana. Nanti begini. Ternyata yang keluar beda semuanya. Gitu kata Bapak. Latihannya apa? Kan saya bilang nggak boleh latihan. Iya enggak Pak, maksudnya nanti inti-intinya kayak tadi yang disampaikan Miss Dem, misalkan saya punya ibu punya anak berkebutuhan khusus, ini malah belum keluar semua gitu Pak Juli. Jadi yang saya rasa adalah tadi mau keluar semua, saya tahan, saya pikir masih ada pertanyaan lagi gitu Pak Juli. Jadi yang saya rasakan adalah ketika saya dulu waktu masih di networking yang dulu, saya kondisinya masih pas-pasan sekali, tapi bisa mencari cara, bisa bagaimana pol-polannya, bagaimana mengerahkan semua tenaga yang saya punya, pikiran yang saya punya. Tapi kenapa di sini saya sudah punya semuanya, saya merasa nggak yakin, saya merasa nggak mampu. Jadi itu yang menjadikan akhirnya saya ketinggalan banyak banget waktu itu. Dan saya merasa, karena mungkin saya jauh dari mentor, jauh dari leader, jauh dari konsultasi, ya seperti yang tadi disampaikan Miss Dew, dekatnya ke yang negatif-negatif gitu Pak Juli. Dekatnya ke orang-orang yang nggak yakin gitu. Akhirnya saya ketarik ke bawah. Seharusnya yang saya lakukan adalah saya mendekat ke orang yang harusnya lebih yakin. Jadi saya mendekat ke mentor. Nah, ketika saya akhirnya melihat waktu itu Pak Juli udah tembus riwetnya gitu. Semakin mulai yakin Pak Juli. Terus waktu di Jepara saya membacakan gajiannya Bu Inkris, gajiannya Pak Juli itu saya semakin yakin banget begitu Pak. Nah tapi sempat meskipun yang sebelumnya sempat ragu-ragu, tetapi ya kembali lagi yang tadi saya sampaikan Pak Juli, saya sholat taubat, berarti ada yang salah sama saya karena secara ilmu Bapak sudah sampaikan semua, secara leader, secara mentor, Bapak juga full luar biasa 36 jam mensupport kami semua. Kalau kami masih belum sukses, berarti yang salah ada di diri saya sendiri. Begitu Pak Juli. Aduh, makasih. Saya doakan seperti KM ya Bu Edvia. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Pak Juli. Tadi juga saya juga tadi baru kan ternyata udah dihitung-hitung manual, udah tembus. Saya bilang sama Miss Dem malah udah disampaikan kemana-mana. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya tinggal keyakinan tinggi mesti dapat semuanya. Ya. Amin. Oke, terima kasih Bapak, Bu Inkris ilmunya semuanya. Iya. Semuanya. Bu Andin dari Pekanbaru, Pak Aris di bawahnya kelihatan. Ya. Ya Allah. Ini pasti Bu Andin senang nih ilmu baru. Iya, memang keren banget ya ilmunya malam ini tuh keren banget gitu.
Kita pikir itu cuma belief aja, ternyata belief itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Tadi baru sebenarnya udah Bu Ingrid sih sudah bilang dulu-dulunya, tapi belum dong gitu ya. Jadi ilmu yakin. Jadi kalau belum yakin karena kurang ilmu, katanya berarti harus tambahin ilmunya gitu. Terus bilang ainul yakin, berarti panca inderanya harus dikerahkan gitu. Terus haikul yakin, ketika sumber dayanya baru dikerahkan semua, baru dapet tuh yang belief tadi gitu. Nah memang dari awal memang saya kalau lihat, kalau soal hitung-hitungan saya nggak ragu gitu. Soal ini, tapi memang kata kuncinya itu di yakin. Nah keyakinan ini tuh seperti apa gitu. Ternyata ada kata-kata kunci dari Bu Ingrid tadi tuh yang membatasimu gitu. Jadi keyakinan itu ternyata ketika kita membatasi ya nggak jadi gitu. Yes. Nah jadi ini juga ya Allah, jangan-jangan yang terjadi gitu di saya dan mitra-mitra saya yaitu keyakinannya itu dibatasi gitu. Kayak saya itu mungkin maaf ya Pak, kan lihat angka miliaran itu saya hitung berapa miliar. Terus saya ngitung karena asumsi saya itu kan kemarin itu paling cuma sekitar 600-an juta per titik gitu. Maksudnya 600. Nah, paling besok itu paling cuma 1 miliar. Sementara untuk dapat 997 atau 1,2 itu kan sampai 12 miliar begitu ya nilainya. Itu tuh saya nggak hitung. Jadi saya hitung tuh patas itu. Oh, berarti saya sedang membatasi bahwa tuh saya nggak akan sampai di 99 itu gitu. Ya, berarti oh iya gitu. Nah, itu memang ya itulah tadi kita membatasi yang Bu Ingrid bilang betul, kita membatasi dengan kegagalan. Kita udah mikir gagalnya mungkin kalau ikut-ikut pepatah lama kali Pak, biar jangan ketinggian gitu kan, biar jatuhnya nggak sakit. Tapi itu ternyata salah gitu. Dan itu ada ilmunya ternyata dan udah ditulis oleh sama si Robin gitu. Ya Allah gitu. Dan memang kerennya sama Pak Juli dan Bu Ingrid ini apa-apa itu pakai referensi dan itu tuh kan bukan ecek-ecek gitu. Jadi memang ada bukunya, udah ditulis orang gitu dan itu ya doakan apa beliefnya bisa melambung lagi gitu. Amin. Udah 1 miliar kecil Bu Andin. Kalau Bu Andin bulan ini Desember 1 miliar. Pertanyaannya akhir Desember tahun depan berapa coba? Ayo. Misalnya, oke gini lah, saya dapat 1 miliar Desember 11 ini, teman-teman dapat. Kira-kira tahun depannya berapa? Nah, sistemnya kayak gini. Ayo. Saya 4 miliar, Pak. Nah iya, karena ini sistemnya kan betul-betul otomatis. Iya. Nggak perlu buka-buka paket toh. Makanya saya bilang, Pak, saya tuh masih ngitungnya, Pak, lihat, Pak. Saya nggak kayak Pak Harun gitu. Saya ngitungnya tuh sampai level berapa aja. Ya Allah dong, kan orang tinggi levelnya saya cuma sampai ke level 5. Jadi kayak udah ngukur saya tuh sampai 2 miliar 1 miliar gitu. Jadi kan kalau yang level berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Di level 7 aja saya udah batasi, saya tuh maksimal level 7 gitu. Ini nih kayaknya saya udah batasin diri saya dulu gitu. Kalau Bu Andin membatasi, kira-kira mitranya Ibu kebatas nggak? Iya, mungkin ya itu, iya, otomatis lah. Ya toh, makanya hari ini harus kungkum itu. Canda ya, aduh ya Allah, ya Rahman-Rahim. Ya saya doakan 1 miliar semuanya ya. Amin. Amin. Gemes saya, aduh. Ya Allah. Aduh, kalau udah Bu Ani logis enak banget ini. Gemes saya nih. Terus ngomong apa nih dulu. Baik, kita berikan pada Bu Ingrid Martina deh. Bu Ingrid. Ya. Ya. Biar Pak Aris gampang lah. Malam ini sedikit aja kali ya, karena kan besok mau dibahas lebih banyak lagi. Ya. Intinya kalau saya ini kan Anthony Robbins yang menuliskan buku ini ya. Luar biasanya tuh saya menyambungnya ini adalah ilmu ketauhidan sebenarnya gitu. Jadi keyakinan itu ilmu ketauhidan. Yakin gak sih sama Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha segalanya. Nah itu kadang kita membatasinya gitu kan. Do your belief limits you gitu. Apakah keyakinan Anda membatasi Anda gitu ya. Dan jadi
hari ini evaluasi kita tuh kan yang hadir dari mitra yang baru dan lama ya. Itu artinya mitra baru juga melihat bahwa alamiah kok kalau misalnya merasa nggak yakin. Alamiah sekali, manusiawi banget kalau naik turun keyakinannya. Karena yang sudah berkomisi 150 juta aja, itu awalnya juga nggak yakin. Tapi kan terus berubah gitu. Nggak lama-lama gitu loh, dan nggak merasa baru terus gitu. Kadang kan mitra tuh, saya masih baru Bu, saya masih ini, ya itu sebenarnya itu membatasi diri sendiri gitu ya. Jadi sini memang tadi saya juga banyak belajar dan materi ini baru saya dapat tadi jam 6 tadi ya, jam 6 maghrib, setelah maghrib mau isya tadi, terus langsung Bapak kasih. Tapi karena ini kan materi yang sudah pernah kita lakukan, udah kita praktekkan, jadi keterkaitannya enak aja gitu. Dan saya senangnya di sini kata-katanya pakai bahasa Inggris biar keren ya, mak-mak juga 100 dengan 165.000 tapi pakainya bahasa Inggris gitu kan keren ya. Ya, betul. Gitu ya, jadi keren gitu ya. Jadi elegan gitu karena bahasa Inggris Kelas memang dunia kan. kelas dunia dan bahasa Indonesia untuk menyamakannya kadang nggak gampang mencari padanan katanya gitu. Jadi saya seneng banget di sini nih, the power of belief gitu. Terus gimana sih cara naikinnya ada juga dibahas kan. Cara naikin belief itu sebenarnya think success, don't think failure. Jadi artinya mikir aja yang sukses-sukses. Kenapa mikir yang susah, yang gagal-gagal? Mikirin aja orang yang menerima, bukan orang yang nolak-nolak. Mikirin aja mitranya yang bangun, jangan mikirin mitranya yang tidur. Kok bingung banget gitu ya. Mitra saya tidur Bu, gimana cara banguninnya? Lah ya, yang bangun aja diurusin dulu gitu kan. Kayaknya sebenarnya simpel-simpel aja sih sebenarnya, tapi kita kadang melupakannya. Mitra yang pergi-pergi dipikirin, kenapa enggak mitra yang masih ada ini diurusin, diopeni, dimiliarderkan gitu kan. Nyari Terus lagi. ya iya, sibuk nyari lagi. Mendingan yang cuma 3 mitra dijadiin miliarder, entah gimana caranya. 3 mitra yang udah ada ini kita bantu pol-polan jadi miliarder. Nah itu kan lebih valuable gitu ya dibandingkan cari lagi gitu. Nah, terus mencari-cari sebenarnya ini sederhana sekali tapi memang dalam ya. You are better than you think you are. Jadi Anda tuh lebih baik daripada Anda yang Anda pikirin. Pikiran kita sih sekarang yang membatasinya. Ya memang ini memang harus kita bahas lebih dalam Pak Juli. Saya setuju banget karena banyak sekali mitra yang termasuk saya sendiri kan tadi selalu ditanyain dari awal tadi, terus gimana keyakinan di awalnya ya keyakinannya ya memang nggak sepenuhnya tadi Pak Ringga udah ceritain banget gitu ya. Tapi cara saya membangun keyakinan saya harus berhitung gitu. Saya dengan logikanya harus masuk gitu loh. Makanya saya cari cara gitu. Karena caranya ya saya cari cara dengan hitungan, oh masuk kok dalam logika saya gitu. Akhirnya jadinya tambah yakin ilmunya gitu. Ilmunya tambah yakin lagi, hakul yakin ketika masuk ke rekening gitu. Jadi sebuah siklus itu harus kita terjadi, maka itu menambah power atau menambah keyakinan. Dan kalau udah power ya powerful banget jadinya. Ya alhamdulillah hari ini alhamdulillah kalau kemudian teman-teman semua merasakan bahwa belief yakin tuh sebenarnya ada teorinya. Dan kita kalau ada teori itu enak. Jadi kan kalau ada teori jadi kita bisa jalannya bisa diduplikasi gitu. Teori ini bisa dijadikan metodologi, dijadikan berulang-ulang gitu loh. Jadi kalau memang belum sukses, belum yakin, ada metodenya gitu. Jadi bukan hal yang gaib gitu ya, yang nggak mungkin berulang atau nggak mungkin dilakukan oleh orang lain, nggak mungkin. Jadi ini kita bersyukurnya ada teorinya sehingga ada metodologi untuk melipat gandakannya menjadi sebuah kekuatan besar karena ini sebenarnya berhubungan juga dengan ilmu alam bawah sadar, ilmu mekanisme sukses otomatis, ilmu fokus, semua ilmu itu berhubungan banget antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Jadi kalau satu bahasan niat aja udah dapet atau yakin aja udah penuh, itu biasanya yang lainnya juga akan dapet gitu. Itu aja mungkin Pak Juli. Besok kita Chris, ini mungkin teman tanya, Pak Ili nyusunnya dari jam berapa tadi? Padahal kita ngomong cuma berapa menit kan?
Iya, tadi Coba. Pak Juli nyusunnya dari jam setelah zuhur ya Pak Juli ya. Setelah zuhur ya. Setelah bicara sama leader-leader, setelah leader terus materi belum hari ini, langsung Pak Juli dapat inspirasi gitu. Langsung dapat terus setelah zuhur enggak deh Pak. Mau asar ya. Mau Kan asar makan langsung dulu Bapak. tadi. Iya, Tadi makan. makan. Setelah asar, ya. Makan aku nggak Makan. liatin Bu Inggris tuh. Enggak. Bahas materi itu. Ya, setelah asar Bapak. Enggak Saya dong. dapatnya Siang. Kan makan. Iya makan, terus Ilmunya kan di situ. iya dioper ke Pak Ringganya. Oh, ya kan Pak Ringga tinggal jadinya. Iya. Pas Bu Inggris ke mall tadi, Pak Yuli, Bu Inggris saya didiemin aja. Iya. Aku Bapak kan makan nyari nyusun inspirasi. ilmu gitu loh. Jadi Bu Inggris ngeliatin Pak Yuli, tapi Pak Willy nyusun ilmu kan gitu. Makanya 2 piring. Mantap. Nah itu Bapak Wiwi tahu. Jadi pas dapat ilmu ya udah susun, coret sampai berapa puluh lembar. Terus Pak Ringga sore gitu loh. Terus Bu Inggris maghrib langsung. Kenapa? Walaupun lagi di mall ya Pak, dapat wangsitnya ya Pak. Oh ya tadi pas apa ya nelpon Mas Dewi ya kalau salah ya. Bu Ana Iya. ya Mariana. Kan sebenarnya dapat wangsit materi malam ini kan baru tadi siang kan Pak. Iya. Dapat iya. Jadi saya tuh makanya salut banget sama Bapak sama Ibu nih. Kan baru dapat tadi ya materinya. Nanti malam apa nih bahasanya nih? Oh iya. Ini ya belief ya itu kan pas tadi dievaluasi ternyata malam hari ini materi iya betul. itu ya Allah. Cerdas banget guru ini. Mama, chicken mama, chicken. Anaknya Mbak Via. Nggih, matur nuwun. Oh, Bu Ana sekarang kesempatan sudah nunggu Bu Ana ya. Nggih. Pak Aris, Bu Ana sang peneliti dari Madiun. Monggo Bu Ana. Pak Ya, Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, sebenarnya ketika Bapak ngasih slide tentang materi itu saya tertarik banget gitu loh. Saya udah nyiapkan banyak sekali pertanyaan tentang keyakinan itu karena saya sendiri juga keyakinan ini penting banget dalam usaha ini gitu. Ketika dulu perpindahan itu banyak orang leader-leader besar yang nggak yakin dengan bisnis ini dan banyak juga yang dulunya peraih reward tapi di sini bukan apa-apa gitu. Karena apa? Menyangkut soal keyakinan yang ada di dalam hati. Udah saya siapkan, saya dengarkan tentang keyakinan ketika Bapak nge-share tadi, bahkan saya terjemahkan Bapak. Translate gitu kan, saya nggak paham ke Inggris itu bahasanya. Saya translate dari membangun tadi udah tarik Ya gitu. Saya pengen menggali benar kenapa kok saya itu arahnya ke Bunda Inggris karena kalau orang insting itu Bapak pastilah kayak Pak Harun pokoknya yakin, pokoknya sugih gitu. Tapi beda dengan thinking. Saya justru pengen menggalinya dari Bunda Inggris bagaimana berprosesnya Bunda Inggris itu dari dulunya penghasilan 5 miliar dalam 1 tahun kemudian harus dienolkan berawal dari 165.000 ketika dulu kita ada paket 40, 20 dan lain sebagainya tuh kayaknya mungkin hitungannya. Tapi kita 165. Saya pengen banget gitu Bunda Inggris keluar proses itu bagaimana itu sebenarnya udah gemes gitu sebenarnya. Cuman ada gangguan sedikit. Ada gangguan sedikit tadi kata Mbak Ayu ada suara-suara itu jadi bikin konsentrasi saya buyar gitu. Terus sedikit nge-lag jadi aduh blank gitu. Suara-suara apa ya? Saya sendiri juga takut padahal nggak ada siapa-siapa di sini. Mohon maaf hari ini kurang greget gitu loh. Tapi luar biasa ilmu ini memang benar-benar menampar Bapak, menampar. Mungkin kalau kita nggak mengembalikan keyakinan kita yang dulu, kita nggak akan sukses di bisnis ini. Karena sebenarnya sukses itu berpola. Kalau dulu kita yakin, di sini juga harus yakin. Gitu Bapak. Besok Bu Ana hostnya ya pagi ya. Tambah yakin ya. Insyaallah. Matur nuwun Bu Ana. Siapa ya Pak Aris ya yang belum ini
karena besok kita mau bahas ya yang bentar Bu Ana sudah. Bu Arlini ada tadi nggak? Bu Ira, maaf Bu Ira. Tuh saya pikirannya udah kayak Pak Ringga aja mau ke Madiun. Bu Ira di mana posisinya? Alhamdulillah Bu Ira, aduh hari ini Ibu kayaknya mantep banget ya cara membawakannya, powerful. Karena ada Bu Arlini mesti ini. Iya Pak. Apa Bu? Alhamdulillah pas Bapak tadi kirim foto materi yang belum dibuat sama Pak Ringga, ada rasa seneng banget gitu. Bapak ngirim sebuah kalau ini tuh ilustrasi gitu ya. Dan memang yang dibahas tentang rasa percaya, yakin itu memang sering banget kita sampaikan kepada teman-teman gitu. Dan itu Bapak luar biasanya kok bisa pilih Arlini gitu tentang materi ini gitu. Karena memang tepat banget pada saat itu beliau Arlini ini memang lagi antara percaya dan tidak gitu. Alhamdulillah banget materinya bagus. Terus yang disampaikan sama Bu Ingkris, faktor yakin itu kan saya pengen tahu banget, dan dijelasin sama Bu Ingkris dari yang gambar kepala itu Pak, itu saya suka gitu ya. Jadi memang yakin itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan kemudian ilmu tingkatannya gitu ya. Yakin itu ada ilmu, ada ainul yakin, ada hakul yakin gitu. Dan kolaborasi saya sama Bunda Ana enak banget. Kayak kita udah kenalan lama ya Bu Ana gitu. Jadi kayak nggak kagok aja gitu berjalan bersama. Walaupun di tengah-tengah Bu Ana ngilang dulu gitu. Sampai saya cari nggak Pak, Bu Ana kapan gilirannya? Kok saya terus? Dan yang menarik ini pas ada sesi kosong gitu, Bu Ana diem, saya diem, ya udah saya langsung tanya Bapak yang memang udah lama banget menggelitik saya tentang Bapak kos bawa nama Indonesia gitu kan, kayak kayak seorang negarawan gitu, rindu akan negaranya yang damai gitu kan. Jadi kenapa ya Bapak mikir kayak gitu? Oh ternyata itu impian Bapak, salah satu impian Bapak gitu. Subhanallah, saya udah dapat jawabannya, dan memang kita harus punya ekonomi yang kuat supaya negara ini kuat dan diri kita semuanya kuat. Wah, itu paling mahal pertanyaannya, maka mikir tadi saya. Aduh, saya mau pengen lihat rekaman jawaban saya apa. Aduh. Itu sebenarnya kayak jawaban di hati ya. Makasih Bu Ira, saya keburu mau nonton ini jawaban pertanyaan tadi. Luar perkiraan itu. Keren Bu Ira. Ya. Baik, menuju Bu Arlini ada nggak? Ben sama-sama ada Pak. Ini. Ada. Ya, Bu Arlini dari Tegal. Saya tadi mohon maaf pakai uang desa nih ben orang kaget. Uang desa sugih. Gimana Bu Arlini hari ini? Long melahirkannya. Di suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak. Sehat, keren. Kerasannya pripun Bu Arlini dapat ilmu apa hari ini yang Ibu tangkap? Alhamdulillah sih Pak. Jadi saya sebenarnya awalnya memang nggak tahu teorinya dulu yang sebelumnya waktu siang-siang kan kita ada sama Bunda Ana sama Bu Ira kayak latihan gitu, bukan latihan sih ya, kayak yang bertemu lah ini dulu tatap muka dulu. Nah di situ Bapak kirim materi, saya juga masih belum paham. Setelah saya mendengarkan Bu Ingkris berbicara, saya merasa loh itu kok ternyata sama seperti apa yang saya rasakan gitu. Dan saya ngomong tadi tuh sebenarnya ada yang mau saya keluarkan lebih banyak, tapi karena saya takut kepanjangan gitu. Jadi kan kata Bapak singkat tapi ngena. Jadi inti-inti yang Bunda Ingkris keluarin itu benar-benar tahapannya kayak yang Bu Ira sampaikan.
kalau mau yakin tuh kan ada ilmunya, harus cari dulu gitu. Dan yang saya rasa betul gitu. Jadi yakin ini tuh mempunyai kekuatan sendiri gitu Pak. Jadi dari yakinnya itu terus kita ada sebuah kekuatan. Akhirnya nggak mau tuh itu tadi kan pembuktian setelah tembus reward, kemudian seolah-olah tuh saya kayak yang mudah gitu Pak, mudah dari mulai datang mitra. Padahal kan saya itu pindah ke sini, hijrah ke sini tuh dalam kondisi semua mitra saya di luar kota semuanya. Saya belum ketemu lagi sama Bu Ira sampai hari ini. Saya maksimalkan benar-benar online. Jadi saya kayak ngikutin Bapak gitu. Saya telepon mitra tiap pagi, saya konsultasi sama Bu Ira tiap pagi. Terus dari saya nyusun PDC yang diajarin Pak Anto, Bu Ira, saya susun. Saya ada setiap hari saya nelfonin mitra-mitra saya, konsultasi, dan itu semuanya saya lakukan online. Semuanya via handphone, saya di rumah saya lakukan online. Itu sih Pak, dan PR saya mungkin ke Bandung, ATM, ke Bu Ira itu. Jadi ya itu Pak, ternyata luar biasa yang disampaikan Bunda Ingkris tuh dahsyat ilmunya dan kerasa sama saya sendiri gitu Pak, yang dialamin sama saya. Oke, besok pagi tampil lagi Bu ya, untuk menguatkan keyakinan kan ya. Besok pagi Bu kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Arini yang dari Tegal, sama dengan saya Wong Jogja nggih. Sebentar, saya mau lihat yang masih serius, kita minta pendapat, kalau cukup kita tutup. Izin ya. Subhanallah, Bu Nur Seni Timika. Oh, ada Pak Arun Arosid. Kalau nggak Pak Arun saya kurang afdal ya. Pak Arun Arosid. Hari ini gimana Pak Arun? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ilmunya beda Pak. Kalau sebelumnya itu saya bilang ilmunya soal akhlak. Kan HPS itu kan akhlak, attitude ya. Kalau hari ini ilmunya adalah tauhid. Jadi kalau ngaji itu ini ilmu tauhid. Karena keyakinan kepada Allah. Jadi sekali lagi pintu miracle itu, pintu kan banyak. Pintu diusahakan, pintu dijamin. Lah pintu yang paling banyak yang tidak disangka-sangka itu kan pintu miracle. Pintu miracle itu hanya bisa dibuka dengan ilmu dengan keyakinan. Tanpa keyakinan itu nggak bisa. Ya tadi kalau Ibu Ingkris kan pakai apa tadi penelitian, sebenarnya banyak sebenarnya di kita pun juga banyak dalil-dalil ya. Kalau saya itu kaitannya sama Allah sesuai dengan prasangka hambanya, itu terkait dengan keyakinan sebenarnya. Anak itu doni abdibi ya. Yang larinya nanti Allah mah oke gitu ya. Kalau kita yakin sukses, ya pasti sukses. Cuma kadang-kadang teman-teman itu sebenarnya yakin, tapi keyakinannya salah. Aku kayaknya di Arimina Daily itu kayaknya gagal. Jadi yakinnya gagal gitu. Bukan yakin sukses. Aku kayaknya di Arimina Daily itu nggak bisa reward. Kayak Bu Andi tadi, saya kayak yakinnya cuma level 7. Ya sebenarnya yakin, cuma keyakinan yang digagalnya, bukan di suksesnya gitu. Jadi ini soal tauhid ya. Sekali lagi teman-teman, ini materi ini keren banget buat saya. Bermimpilah yang besar, karena Allah itu maha besar. Orang yang mimpinya kecil, sesungguhnya jenengan itu ngeremeh Gusti Allah. Bahasa Medone ngenyek Gusti Allah. Bermimpilah yang tidak mungkin, karena Allah itu maha mungkin. Kok buruk-buruk 917 juta atau 1 miliar. Allah ngasih Atta Halilintar saja sebulannya 12 miliar aja bisa. Itu Atta Halilintar nggak pakai marketing spiritual itu. Apalagi ya youtuber yang cuma begini-begini saja dapat miliaran, itu nggak pakai spiritual. Artinya kita ini udah pakai spiritual. Maksud saya gini teman-teman, kita sebenarnya kan ya maaf kata kan kita sholat ya sehari 5 kali. Harusnya keyakinan kita itu lebih tinggi gitu lah. Jadi ini ilmu tauhid yang saya peroleh Bapak. Jadi hari ini saya dapat tadi ada ilmu yakinnya adalah acara malam hari ini. Jadi acara TV Sakti itu bagi saya adalah untuk ilmu yakin. Testimoni itu adalah ainul yakin karena kita bisa melihat mendengar. Ya kalau kita sudah ngalamin kayak saya sudah gajian,
Ini berarti saya hakul yakin karena saya sudah merasakan sendiri. Dan ilmu yakin ini memang sudah pernah saya praktekkan. Mungkin saya orang insting ya, kayak Bapak ya. Kata Bu Anda tadi benar, kalau orang thinking harus pakai logika. Kalau orang insting itu mungkin udah di atas logika, jadi nggak perlu logika. Yang penting yakin gitu. Makanya saya di Arminarika kan sempat disampaikan Pak Harun ki wong desa atau saka pusat si Are cuma ning Medion tok nggak mungkin bisa dapat reward. Tapi saya punya keyakinan, iso aku yakin. Ternyata kan waktu itu saya sempat dapat habis 497 yang pertama kali sebelum yang lain. Kemudian diuji lagi 2,3. Waktu 2,3 reward itu tertinggi. Ya kalau hitung-hitungan secara logika saya nggak nyampe. Logika itu kan susah kalau nyampe. Mungkin saya udah yakin saja. Ternyata 2,3-nya nyampe waktu itu. Termasuk hari ini saya melihat, kalau melihat rewardnya lanjutan kan 917, targetnya kan 12 miliar, 8 miliar, sekian miliar. Nah kalau saya pakai ilmu logika, ya mesti saya tauhid saya kena. Karena saya berukur orang insting, saya yakin saya kemana? Ya ke Bapak. Karena yakin itu menurut saya ada dua, yakin kepada Allah pasti, kemudian yakin kepada guru. Yakin kepada guru itu kalau istilah ngaji samina wa ata'na. Iya. Nah, saya yakin Bapak aja yakin kok. Saya masih yakin gitu. Kalau Bapak yang yakin ya saya nggak yakin gitu aja. Jadi hari ini ilmunya keren Pak. Jadi ilmu tauhid. Jadi hati-hati teman-teman yang tidak yakin sukses. Pesan saya sholat taubat syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bener loh. Sama kalau nggak yakin itu nyepelin Gusti Allah loh. Gusti Allah kayak 1 miliar nggak bisa. Gusti Allah mau ngasih kita 1000 triliun itu bisa. Juta-juta triliun itu bisa. Tuh lihat di luar sana banyak orang-orang non-muslim yang jadi triliuner aja bisa. Kenapa sih kita orang muslim yang selalu mengatakan tauhid tapi tiba-tiba kita nggak yakin? Teman-teman yang tidak yakin, kembalilah ke jalan yang benar. Dari Madiun, Kota Pejal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Pak Harun, wah besok ada tamu Pak Riga, ya? Oh, sudah saya siapkan Pak. Ya, Pak, betul Pak. Besok ikut ngisi. Aduh. Ikut samina wa ta'na Bapak. Teman-teman semuanya memang ya kalau Bapak Ibu keyakinannya belum tinggi nggak masalah kan gitu. Karena perbedaan MK kan. Seorang insting itu nggak pakai logika diminta melogikakan. Kalau orang insting itu akan percaya kalau secara logika masuk itu kita masuk. Kalau sensing itu kan kalau sudah ada bukti kelihatan baru orang feeling rasanya ono enggak kan ketemu kan gitu. Intuiting kreativitasnya. Nanti Bu Ani besok minta tolong bagaimana MK-nya. Terus saya juga mau minta Bu Haida nanti. Semoga kalau hari ini ada besok secara psikologisnya gimana sih? Intinya memang ketauhidan dan Bapak Ibu selalu sebenarnya kita sudah 48 kali itu kita belajar keyakinan. Allah itu maha kaya, kata Pak Harun, mau ngasih apa saja bisa. Tadi pertanyaan Bu Ira, Pak Ili, apa sih kenapa 1000 miliarder? Itu sebenarnya kecil. Tapi kalau saya ngomong 10.000 miliarder, orang wah Pak Ili gila kan gitu. Jadi padahal kan serba mungkin Pak Harun ya. Oh sangat mungkin Pak. Wah kecil banget. Dan hari ini tanda-tandanya terjadi. Tadi saya lihat di Facebook sudah ada sekitar 70, hari ini yang bertahan 166, berarti bertambah ada 200, ambil 300. Dan keyakinan kami yang dapat reward 1 miliar Bapak Ibu semua. Karena kalau yakin itu mesti manjada wajada, akan seluruh pikirannya, seluruh perasaannya, seluruh waktunya difokuskan pada apa? Tuh apakah ada tujuan. Mungkin enggak yang tidur banyak reward tembus mungkin, tapi probabilitasnya kecil, gitu loh. Mungkin enggak orang-orang yang ngeyel bisa tembus reward, bisa, tapi probabilitasnya kecil. Mungkin enggak Bapak Ibu yang hari ini hadir, terus menerus enggak pintar dapat reward. Oh ya, Allah tuh sayang sama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, yang samina wa ata'na. Yang penting jadikan diri kita makmum terbaik sebelum jadi imam terbaik. Itu penutup dari Yogyakarta Kota Gudeg, sekarang Gudeg-Gudeg lupa Madiun. Dari Yogyakarta, mohon maaf batin. Saya tidak sempat memberikan kesempatan pada semuanya. Kita besok ketemu jam 10
dalam acara yang sama untuk menjelaskan bagaimana membangun keyakinan, bagaimana kalau udah keyakinan tumbuh, Bapak Ibu wis pokoknya siap-siap sampai 11 Desember sebelumnya Bapak Ibu saya doakan 1,3 miliar pun bisa, 2 miliar pun bisa. Amin. Karena nggak ada yang mungkin. Siapa yang yakin jadi miliarder katakan saya. Saya. Siapa yang pengen tembus 3 miliar katakan saya. Saya. Rumus dasarnya kan nyut, tambah tor, tambah sedekah sama Allah. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kita besok ketemu jam 10 dalam acara bagaimana membangun keyakinan agar kita semuanya menjadi 1000 miliarder yang pertama sampai 11 Desember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.